kalau nyari persaudaraan sih kita jangan membeda-bedakan lah gitu. Jangan juga mensama-samakan sama ya kayak misalnya kita ini ranking nih. Kita fokus aja lah. Kalau solidaritas kita sama dengan ranking. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ija Reaction guys. Di konten kali ini guys, saya akan mengundang salah satu tamu sekaligus teman saya, teman dekat saya. Dia ini seorang konten kreator Quotes RX series guys, RX King guys. Oke guys, tanpa lama-lama kita langsung sambut aja guys dia. Ketep. Oke, halo bro. Halo, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah lama guys gak ketemu anjir. Halo. Dari Lebaran belum pernah ketemu lagi nih. Gimana kabarnya di keluarga, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa sih sekarang? Kalau sekarang sih lebih ke apa ya? Dibilang sibuk, nggak sibuk. Dibilang nggak sibuk ya. Kerja juga sih, ada kesibukan. Ya, Sekarang kerja biasa gimana? aja. Sekarang kerja ya? Kerja sih. Sambil masih apa sih konten? Masih. Di editor masih. Masih editor ya. Dari konten kreator kayak gitu masih sih. Kalau dulu kan di IG ya, kalau gak salah di IG. Lebih aktif di IG sih. Lebih Sekarang aktif juga di IG. masih Sekarang juga aktif masih. di IG. Oke. Bikin konten kayak gitu sih masih sih. Karena gimana ya, udah menjiwai juga sih dari dulu. Jadi konten kreator RX series ya. Di RX series tuh ya udah dari lama juga sih sebenarnya. Oke nih, gue mau tanya nih. Kenapa sih harus RX gitu kan? Motor itu kan banyak, ada Beat, itu kan Matic. Ada juga yang motor ninja lah kayak gitu. Kenapa harus RX gitu? Yang di Kalau dari itu sih ya, dibilang style banyak model motor gitu kan, ada beberapa ragam motor. Kenapa lebih tertarik di RX series itu karena ya lebih menjiwai di dunia RX sih, di dunia permotoran RX gitu kan. Lebih hobi juga sih. lebih hobi juga di RX ya. Dari dulu mungkin ya. Sebenarnya mah dibilang dari dulu enggak sih, karena aku baru berapa tahun ya. Pertama megang RX tuh 2018 awal bulan Januari, tanggal berapa ya dulu pertama beli RX. Karena dulu awalnya nggak suka sih, sebenarnya nggak suka RX ya. Karena dari suaranya tuh anjir, apa sih suaranya kok kayak ginian, Bising gitu kan. Berisik gitu. Terus semakin kesini anak-anak yang satu tongkrongan tuh banyak yang ganti-ganti motor tuh, jual motor beli RX. Nah dari situlah tertarik gitu kan. Karena banyak bilang ayolah ikutan sama kita gitu, masuk atau masuk klub atau apa gitu kan. Dari situlah terpicunya, karena banyak sering ngelihat kan acara RX itu rame banget gitu. Betul. Nah terus abis itu ya aku tuh kerja sekitar berapa bulan ya? Sekitar 2 bulan, kekumpul uang, abis itu beli Mio nih. Awalnya tuh beli motor Mio. Itu motornya tuh bekas kontes ya. Kontes biasa sih sebenarnya. Lumayan lah, stylenya bagus. Habis itu ditukerin lah sama RX King. Dulu pertama punya tuh RX King tahun 2002. Tahun 2002. Full airbrush tuh. Nah dari situlah makin kesini kok makin lama makin enak juga ya. Kereking itu. Tengah-tengah aja. Kalau dipikir dari biaya pengurusan tuh memang dibilang ribet sih enggak ya kalau sekarang mah. Dibilang boros mahal ya itu mah tergantung di hobi kita sih. Kalau kitanya lebih menjiwai, lebih suka ya mungkin hobi mah nggak kena rugi kan. Betul nggak kena rugi. Gitu. Nah dari situlah pertama mulanya makin kesini lebih tahu lah, lebih nyari pengalaman lagi kan di dalam di sebuah kayak hobi baru lah. Hobi baru gitu kan, dunia RX, tanya-tanya soal spare part atau apa dan lain-lain. Alhamdulillah. Terus yang lebih jadi jadi tetap
suka di ranking tuh karena solidaritas dan kekompakannya tuh benar-benar ada gitu. Jadi Kita beda. keluargaannya tuh benar-benar ini gitu ya, erat ya. Mau kita beda bendera, beda kalau bendera sih tetaplah kalau Indonesia kan. Misalnya kita beda logo nih, beda logo gitu kan, beda daerah, beda bahasa, tetap aja. Kalau itu mah kita sama, semua sama ngerangkul sama. Asal ranking gitu. Sebenarnya sih kalau dipandang ranking sih enggak semua ranking gitu kan. Kalau orangnya yang lebih menjiwai ke solidaritas, itu gak mandang motor, gak mandang apa sih misalnya. Kalau ngelihat ada orang nih kesusahan di jalan gitu kan, ya mau motornya ranking atau bukan, sekalinya dia mau sekalinya dia mau gimana kesusahan atau apa gitu ya, trouble mungkin. trouble gitu kan. Ya mas saya sama kita kan dideminya, selama kita bisa mah ya kita tolongin aja gitu. Betul. Karena kalau nyari persaudaraan sih kita jangan membeda-bedakan lah gitu kan. Jangan juga mensama-samakan sama ya kayak misalnya kita ini ranking nih. Kita fokus aja lah. Kalau solidaritas kita sama ranking aja gitu kan. Jangan gitu. Jadi sama yang beda juga tetap aja sih solidaritas, kekeluargaan mah harus ada. Karena yang nolongin itu kan nggak selamanya misalnya yang sama-sama anak ranking kan. Betul. Pasti ada juga gitu kan orang baik mah nggak tahu kan itu lagi kesusahan tiba-tiba dateng nolongin gitu kan. Nah dari situlah. Terus kalau dari ya paling itu sih kalau di dunia ranking mah yang lebih masih tetap dijalani sampai sekarang ya itu sih. Kalau Sekarang ada punya motor ranking? kalau sekarang sih belum, karena kemarin sempet crash dulu nih pas waktu almarhum ibu masuk rumah sakit nih, awal masuk rumah sakit. Iya. Itu kan posisi saya lagi kerja nih, kerja mau nyamperin ke rumah sakit karena ada telepon dari bapak, Tep ini mama masuk rumah sakit gitu kan. Nah dari situ kan langsung tuh pikiran udah gak karuan nih, cep aja langsung mau ke rumah sakit OTW. Nah di jalan di jalan Lui Panjang tuh, sebelumnya terminal Lui Panjang tuh, Iya. posisi motor sebenarnya udah pelan. Nah, itu perasaan aja yang mungkin ya, tapi nggak tahu yang lihat langsung mah itu. Itu pasti udah pelan karena pas awalnya tuh ada yang apa sih namanya tuh? Ada yang lewat nih, ada yang jalan gitu kan, nyebrang. Posisi motor udah pelan karena ada yang nyebrang. Nah di sebelah kiri nih, kalau dari sini tuh sebelah kiri, berarti sebelah kiri ada mobil pick up nih, Nah di belakangnya tuh ada motor Beat. Dia nggak nengok kanan kiri, dia tiba-tiba langsung masuk aja gitu. Terus pelan-pelan, nah posisi aku udah nggak ke kontrol langsung tabrakan dari situ. Terjadilah tabrakan waktu itu. Dan motornya hancur ya kalau gak salah ya. Hancur itu motor. Hancur nggak terlalu hancur sih, cuman waktu itu posisi baru masuk kerja, terus belum ada keuangan juga. Motor tak simpen di bengkel selama seminggu apa 10 hari waktu itu. Terus dijual dipakai ganti rugi bekas bayar ke rumah sakit. Karena waktu itu sedikit agak ketipu juga sih sebenarnya, dimanfaatin juga sih karena si korban yang ketabrak sebenarnya nggak kenapa-napa tuh. Dia bilang kakinya patah, tangan patah, tapi kenapa tangan patah dia bisa megang handphone tuh. Dan akhirnya tetaplah dia bersikeras minta dibawa ke RS gitu kan, dicek. Nah dari situlah dibawa ke RS dan hasilnya nggak tahu gimana aku nggak tahu. Pokoknya terakhir langsung bayar yang beres mungkin ya. Habis itu langsung maksain aja ke rumah sakit kan, nengok ibu kan, karena dia masuk rumah sakit tuh sama ibu. Nah dari situlah sampai sekarang bukan kayak trauma atau gimana sih. Kalau dibilang masih mampu beli sih masih bisa lah kalau beli ya. Walaupun misalnya nggak bisa yang bagus yang gimana nggak apa-apa itu. Cuman kalau sekarang sih lebih pikir kerja dulu aja lah, gitu kan. Di ranking ya tetap aja gitu.
Masih tetap sampai sekarang ya. Jadi konten kreator juga ya. Konten kreator juga ya. Konten masih tetap konten kreator, admin konten tetap. Nah dari situ mah ya paling sekarang mah gini-gini aja sih, ikut-ikut teman aja sih. Kayak kemarin nih aku kan baru pulang dari ini, dari Jogja. Dari Jogja kemarin ya. Dari touring Jogja. Ya. Acara apa sih di Jogja? Kemarin tuh acara Temu Kangen Sedulur Nyata. Nah, Temu Kangen Sedulur Nyata tuh ini nih. Jadi perkumpulan temu nyata kayak konten admin konten kreator ya. Yang dimanapun ya yang tadi disebut tuh beda daerah, beda logo gitu kan. Iya. Tapi kita kenal. Tapi awalnya kita cuma kenal dari sosial media. Sosial media, kan? Iya. Ketemu misalnya cuma lewat PC, Iya. lewat live gitu kan. Iya. Nah, kemarin waktu di Jogja tuh kita kumpul mempertemukan dengan cara nyata gitu. Nah, kemarin tuh di sana tuh acaranya itu. Jadi Temu Kangen Sedulur Nyata gitu. Jadi gak cuma di sosial media aja tapi dengan nyatanya ada gitu kan, bisa ketemu. Nah, jadi kemarin tuh kumpul semuanya ya di Jogja. Kemarin tuh sayangnya ada yang naik logo di banner di acara kemarin tuh hampir berapa logo ya? Hampir sekitar 40 logo kalau nggak salah. 40 logo, 40 admin berarti ya. 40 admin. Cuman yang datang hanya beberapa sih kemarin. Ya mungkin karena ya namanya orang ya pasti punya kesibukan juga kan. Betul. Jadi ya memaklumi juga lah yang nggak bisa datang. Yang penting mah itu aja sih, tetap silaturahmi persaudaraan mah tetap perlu dijaga. Untuk masalah ketemu dengan nyata yang kayak gituan mah itu mah bisa lah nyusul nanti kan kapan itu bisa gitu kan, di next episode atau misalnya kita main ke daerahnya atau nggak sengaja kan lewat daerahnya kita kontakin kita bisa ketemu kita mampir gitu kan. Kemarin acaranya itu ada suka dukanya gak sih di motor racing itu, ikutan klub atau mungkin komunitas racing itu? Komunitas Masuk komunitas gak sih? Kalau sekarang sih single Peter sih, karena udah males lah. Karena dulu pernah masuk ini sih, dulu pernah masuk klub ya, ngediriin dari nol sampai udah jadi rame dan tiba-tiba ya gitulah namanya orang mah. Kadang-kadang giliran dari susahnya gitu kan pada gak mau merjuangin, giliran udah rame-ramenya ini kalau dari Sundanya mah paing-aing lah. Betul. Kayak ngaku-ngaku aja lah gitu, ngaku-ngaku gitu. Nah dari situlah lebih berpikiran sekarang mah fokus di sendiri aja sih, konten kreator sendiri aja, nggak masuk klub apa-apa, hanya mungkin keikat perkumpulan sekre ya, sedulur kreator itu loh. Tapi itu pun bukan klub, bukan klubnya, tim, tapi itu mah hanya wadah tapi ya dikhususkan untuk itu juga sih. Tapi nggak semua konten kreator sih, ada juga yang masuk dari klub-klub lain masuk ke grupnya sekre itu ada. Karena ya intinya itu sih, niat tujuan awalnya kan kita nyari seduluran, nyari saudara gitu kan ya. Kalau dibilang terus tadi suka dukanya ya, suka dukanya mah ya pasti ada sih itu mah. Sukanya ya kita bilang dari dukanya aja lah, dari dukanya, dari pahitnya dulu nih. Pahitnya kayak kita mau berangkat kemana gitu kan, ada acara di mana, kayak kemarin ada acara di mana, atau ada apa ya namanya tuh, dapat info temen trouble gimana gitu kan. Itu kadang kayak suka dukanya tuh kalau misalnya kayak berangkat ke acara nih, kita pikir-pikir dulu, misalnya kita punya uang. Iya. Tapi cuma pas-pasan kayak buat beli bensin berangkat doang gitu kan, nggak punya buat pulangnya gitu. Terus kita maksain tetap berangkat gitu. Karena kan pengen. Kita maksain tetap berangkat ke acara gitu. Terus di jalan kena trouble misalnya, ada trouble gitu. Terus kita bingung. Tapi ya itu yang jadi yang jadi tujuan utamanya persolidaritasan tuh di situ. Kita kesusahan di jalan sebenarnya
gak susah lah. Kita mau beda, kita mau baru kenal gitu kan. Misalnya kita trouble di daerah mana nih, kita coba aja selagi kita masih bisa kan, kita benerin lah gitu. Terus selagi kita udah nggak bisa, paling kita nanya-nanya ke temen, punya temen gak daerah sini gitu. Aku trouble gini-gini. Nah di situ alhamdulillah lah, suka banyak lah yang nolongin gitu kan, ngebantuin, nolongin. Terus akhirnya makin deket juga gitu kan. Nah jadilah dulu seduluran nyata gitu kan. Nah kalau dipikir senengnya mah ya itu habis dari susahnya nyampe ke acara, ketemu sama teman-teman semua gitu kan, happy, enjoy, pulang lagi ke rumah kan kita udah langsung punya kayak wah udah kita masih bisa ketemu gitu kan, sama teman, masih bisa silaturahmi. Paling senengnya itu yang tadi gak kenal jadi kenal gitu kan, yang tadi nggak deket nih jadi deket banget gitu kan, jadi banyak saudara gitu kan di mana-mana. Iya, itu sih kalau tujuan utamanya dia.